Terus Sherlock yang mencoba menjelaskan yang ia lakukan tadi bersama Irene. Ternyata saat Irene pergi dari rumah Watson, Sherlock membututinya dan yang menabrak kereta kudanya si kliennya Irene itu tadi adalah Sherlock yang menyamar menjadi gembel. Di sini sangat menarik sekali ya saat Sherlock bercerita sesuatu yang telah terjadi, ia sambil memainkan nada non-akordnya gitu. Keren parah sih emang ini, gila, gua aja nggak sadar awal-awal. Lanjut pada kedatangan Clarky yang datang memberikan kabar bahwa Blackwood telah bangkit dari kematiannya. Ia juga memberitahu bahwa kondisi di sana sangat panik sekali. Mereka pun kaget mendengarnya karena Watson adalah orang yang memastikan kematiannya si Blackwood ini. Lalu mereka pun ikut dengan Clarky untuk melihat kuburannya si Blackwood. Sesampainya di sana, mereka melihat kuburannya memang sudah hancur terbuka gitu. Watson pun menemui saksi mata yang melihat Blackwood berjalan dari makamnya itu. Di sisi lain, Sherlock terlihat seperti menjilati batu pecahan kuburan Blackwood. Entah apa yang dia pikirkan, dah pokoknya kumahangke weh. Kemudian peti Blackwood pun diangkat ke atas. Saat dicek ternyata di dalamnya ada mayat, dan mayat itu adalah Riordan. Sherlock dan Watson pun mengecek mayat itu dan Sherlock menemukan arloji yang mungkin akan menjadi petunjuk bagi mereka. Mereka berdua pun lanjut pergi untuk mencari petunjuk dari arloji milik Riordan. Lalu mereka menemukan tulisan MH yang mengartikan kalau arloji tersebut dibeli dari Madison dan Haig. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sherlock pun mendapatkan alamat rumahnya si Riordan dan Watson pun mendapatkan cincinnya yang ia beli di MH ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Riordan, tapi saat di tengah jalan Watson harus pergi untuk ketemu dengan keluarganya si Mary, dan Sherlock pun pergi sendiri melihat rumahnya si Riordan ini. Sesampainya di sana, ia langsung mengeluarkan berbagai macam alat untuk membobol kunci. Saat ia sedang ingin membobol pintu itu, seketika pintu terbuka karena ditendang oleh si Watson. Jadi Watson tuh ternyata ikut juga ya ujung-ujungnya. Mereka pun masuk ke rumah itu. Di rumah itu, Watson melihat ada jebakan yang mengartikan kalau Riordan merasa akan disergap oleh sesuatu. Sherlock yang merasakan wangi yang sama seperti Irene Adler atau parfumnya Irene Adler ini. Nah, mereka pun mengecek pada setiap ruangan di rumah itu. Di sana juga terdapat ruangan yang digunakan oleh Riordan untuk bereksperimen. Di sini kita tahu kalau Riordan bekerja sama dengan Blackwood dan eksperimen Riordan berhasil karena jika ia gagal, ia akan tetap hidup. Dan ternyata saat mereka balik badan, ada 3 orang lain yang datang dengan membawa perlengkapan untuk membakar rumahnya si Riordan supaya menghilangkan bukti. Baku hantam pun tak terhindarkan. Watson pun melawan 2 orang, sedangkan Sherlock melawan 1 orang yang bernama Drager yang berbadan besar gitu. Nah, di sini Sherlock pun terpojok, kemudian Drager disetrum hingga melarikan diri. Lalu Sherlock mengejarnya hingga masuk ke tempat pembuatan kapal. Ternyata di sini senjata setrumnya itu telah habis. Sekarang posisi pun berbalik, di mana Sherlock yang diserang oleh Drager. Kemudian datanglah Watson yang menyusul untuk membantu Sherlock. Namun orang tersebut berhasil kabur dengan membuat kapal yang sedang dibuat itu kayak terjatuh ke sungai. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke tahanan sementara. Saat di dalam tahanan, mereka bertengkar karena Watson merasa bahwa Sherlock ini selalu membawanya ke dalam situasi masalah gitu kan. Tak lama dari itu, Mary pun datang untuk menebus Watson, namun tidak dengan Sherlock. Kemudian Sherlock pun ujung-ujungnya tetap dibebasin oleh si Lestrade. Lalu ia menyuruhnya untuk menemui orang yang membayar tebusannya itu. Selama perjalanan ia pun ditutup kepalanya dan sampailah ia di suatu kuil ordo yang ditempati oleh Sir Thomas. Di sini Sherlock juga bertemu dengan 2 orang lagi, yaitu Standish, duta besar Amerika, dan juga Lord Coward, yaitu menteri dalam negeri. Mereka bertiga meminta Sherlock untuk menangkap Blackwood yang telah membuat banyak orang takut. Sherlock diberitahu oleh Coward kalau kekuatan Blackwood bertambah setiap hari dan rahasianya itu ada di buku mantranya. Kemudian Sherlock pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya agar kasus ini cepat selesai. Kemudian berlanjut di The Grand Hotel, terlihat Irene yang sehabis mandi hanya mengenakan handuk. Lalu ia mendengar suara dari lemarinya. Saat ia buka ternyata di dalamnya sudah ada Sherlock. Lalu Irene menyuruhnya membuka sebotol anggur. Sherlock memberitahunya kalau lelaki yang ia cari
sudah ditemukan mati di peti matinya si Blackwood. Lalu mereka pun bersulang. Sherlock yang meminum anggur itu merasa kesadarannya tuh kayak agak-agak hilang gitu. Dan ternyata anggur itu telah disuntikan sesuatu oleh Irene. Di sisi lain, Sir Thomas ini sedang mandi di malam hari. Lalu ia merasakan sesuatu yang aneh dan benar saja. Ia lama-lama kayak lumpuh gitu dan tenggelam di bak mandi dan meninggal. Lalu muncul Blackwood duduk di dekatnya dan ia mengambil cincin dari Sir Thomas. Ini asli jahat pisan gelo. Kembali lagi ke Grand Hotel di pagi hari di mana Sherlock yang kemarin pingsan karena Irene ini ternyata terborgol di kasur dengan kondisi bugil gitu. Pelayan kamar di sana pun kaget melihatnya. Lalu Sherlock dijemput oleh Clarke untuk melihat TKP kematiannya si Thomas itu tadi. Ia pun mengamati dari setiap sisi ruangan dan juga bak mandinya. Lalu ia menemukan ruangan rahasia yang di dalamnya ditemukan banyak gambar pada dinding dan juga barang-barang untuk ritual gitu. Ia pun mengambilnya untuk dijadikan petunjuk. Berlanjut pada malam hari yang sedang hujan di mana Standish sedang menuju kuil Ordo karena adanya rapat. Sesampainya di sana ia dikagetkan dengan Coward yang ingin Blackwood menggantikan posisinya si Thomas. Namun Standish pun menolak itu dan menembak si Blackwood. Tapi anehnya di sini malah Standish lah yang terbakar. Lalu ia jatuh dari jendela dan mati. Kembali lagi pada Blackwood yang menjadi pemimpin kuil 4 Ordo menggantikan ayahnya si Thomas itu. Kemudian menyuruh Coward sebagai menteri dalam negeri untuk mengendalikan polisi. Berlanjut pada hari sebelumnya di mana Watson yang sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah didatangi oleh Sherlock yang membawa mayat orang yang menyerang mereka saat di rumah Riordan. Mereka pun melakukan beberapa uji forensik yang menghasilkan bahwa orang ini sebelumnya bekerja di wilayah Nine Elms. Di sana terdapat tempat pemotongan. Sherlock pun berharap mereka bisa mendapatkan Blackwood, tetapi Watson pun menolak ikut dengannya, dan Sherlock pun sepertinya kayak sengaja meninggalkan pistolnya itu supaya Watson pun mau ikut gitu kan. Kemudian Watson pun ujung-ujungnya juga mengejarnya dan berlanjut pada sebuah kapal milik Tanner yang mereka tumpangi untuk menuju si Nine Elms. Sesampainya di sana mereka langsung berpura-pura seperti pekerja di sana. Lalu mereka menyusup ke tempat jagal yang mereka tuju itu. Di sini Sherlock menemukan tikus mati yang lalu ekornya ia ambil. Kemudian diperlihatkan di tempat jagal banyak babi yang digantung gitu. Secara tiba-tiba mereka mendengar suaranya Blackwood di balik tembok kayu yang kemudian ia pun menampakkan wajahnya. Mereka pun sontak menembak ke kayu tersebut tapi tidak membuahkan hasil. Kemudian mesin di sana pun menyala. Ternyata ada Irene yang digantung di antara barisan babinya itu. Mereka pun langsung berusaha untuk mematikannya. Setelah mesin dimatikan, ternyata itu membuat mesin berbalik mundur yang mengarahkan ke gergaji bergerak. Untung saja Sherlock tidak kehabisan akal dan berhasil menyelamatkan si Irene ini. Lalu Watson pun berusaha mengejar si Blackwood duluan. Ia melihat Blackwood yang sudah naik kapal dan mencoba mengejarnya, tapi ia malah terkena jebakan yang dibuat Blackwood. Ledakan ini menyebabkan Watson, Sherlock, dan Irene tidak jadi mengejar si Blackwood ini. Asli di sini keren banget sih sinematiknya gitu cuy. Sherlock pun tersadar sehabis terkena ledakan. Ia dihampiri Clarke yang menyuruhnya untuk kabur karena polisi ditugaskan untuk menangkapnya. Clarke yang cukup dekat mengenal Sherlock hanya menyuruhnya lari. Sherlock pun ya lari lah. Di sisi lain, Irene yang terlihat baik-baik saja setelah terkena ledakan, ia pergi ke stasiun dan menaiki kereta untuk pergi. Namun saat di dalam kereta, ia pun bertemu oleh kliennya yang waktu itu. Kliennya pun menyuruhnya untuk kembali karena tugas belum selesai dan ia juga mengancam akan membunuh Sherlock Holmes jika Irene tidak mau melakukan tugasnya. Kemudian di sisi lain diperlihatkan juga kondisi Watson yang sedang diobati oleh dokter dan dia juga sedang ditemani si Mary. Mary pun mendekat melihat luka itu. Ia pun merasa kayak janggal karena pada luka Watson tidak dilakukan apapun. Lalu ia pun mengejar dokter itu dan benar saja dokter itu adalah Sherlock Holmes yang menyamar. Mary meminta tolong padanya untuk selesaikan ini. Berlanjut pada Sherlock yang sedang memainkan irama non-akord sambil memutar ulang apa yang ia ingat selama ini. Dan akhirnya ia pun memilih untuk udut dulu ya kan, pakai sampurna kretek kali ya. Lalu ia pun mengingat kata Blackwood untuk memperluas pandangannya dan juga kata Coward kalau rahasianya ada di buku mantra. Ia pun langsung melakukan ritual seperti yang ada di buku mantra tersebut. Ia juga mendapatkan pandangan baru tentang kasusnya si Blackwood ini. Berlanjut pada hari di mana Blackwood akan beraksi dengan sihirnya itu. Di sini Sherlock yang tertidur dibangunkan oleh Irene yang tidak jadi pergi gitu kan. Di sana juga ada Watson. Kemudian Sherlock menjelaskan pada mereka bahwa
bahwa kunci dari rencananya Blackwood itu ternyata berada dalam ritual yang telah sering dilakukan di kuil 4 Ordo, di mana dalam ritual itu ada yang melambangkan manusia, OX, singa, elang, dan ia juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dibunuh Blackwood itu mengartikan sesuatu, seperti Riordan yang melambangkan manusia, Sir Thomas, penjaga salah satu kuil 4 Ordo tadi yang melambangkan OX, Standish yang mati di kuil Ordo lainnya melambangkan elang. Akhirnya mereka pun mengetahui jawabannya kalau yang tersisa itu adalah singa yang menandakan tempatnya itu di parlemen. Kemudian polisi pun datang ke tempat tinggal Sherlock. Mereka yang mengetahui itu pun langsung menyuruh Irene dan Watson pergi, dan ia juga memberikan kertas yang berisikan instruksi untuk mereka ikuti. Polisi pun berhasil mendobrak pintu. Sherlock pun diborgol dan dibawa ke tempatnya si Coward. Sesampainya di ruangan Coward, ia melihat ke beberapa barang seperti celana dan sepatu yang memiliki noda kotor yang membuat ia mengetahui lokasinya si Blackwood. Kemudian saat Coward sedang sibuk menyiapkan senjata, Sherlock menutup cerobong asap pada ruangan itu yang menyebabkan seisi ruangan terisi asap gitu. Kemudian Sherlock pun berhasil melepaskan borgolnya, lalu ia pun melompat dari jendela dan berhasil kabur. Baru deh kita diperlihatkan cara ia melepas borgol tersebut, karena ternyata si Sherlock ini diberikan kunci borgol oleh Lestrade. Dan kita juga diberitahu kalau orang yang berjubah sama dengan Blackwood di awal film tadi merupakan Coward. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke parlemen. Sesampainya di sana, mereka masuk lewat terowongan selokan yang dibuat di bawah gedung parlemen. Di sisi lain, di luar gedung parlemen, banyak orang yang demo dan keadaannya sangat ricuh sekali karena ketakutan akan Blackwoodnya ini. Kemudian mereka masuk ke bagian dalam yang terlihat banyak orang-orang parlemen yang memasuki ruangan untuk membahas penggantinya si Sir Thomas ini. Kembali lagi pada Sherlock, Irene, dan Watson yang sudah berhasil masuk ke dalam. Mereka melihat suatu alat senjata kimia yang akan dipergunakan Blackwood untuk membunuh anggota parlemen. Ternyata Sherlock sudah mengetahui dari ekor tikus yang ia ambil waktu itu di tempat jagal bahwa alat itu merupakan senjata kimia yang berisikan sianida. Lalu saat Sherlock dan Watson sedang merencanakan untuk mengambil alat itu, seketika Irene pun menembak salah satu penjaga di sana. Lalu terjadilah adu tembak nih di sini. Sherlock dan Watson pun mengurus penjaga di sana, sedangkan Irene mencoba untuk mematikan alat itu. Di sisi lain, Blackwood yang menampilkan dirinya di depan orang-orang parlemen membuat semua orang terkejut. Ia pun membuat takut orang-orang parlemen karena ia akan memanggil kekuatan gelapnya itu yang katanya sihir lah, dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Kemudian Blackwood menekan tombol yang membuat mesin itu menyala. Kembali lagi pada Irene, dengan kepintarannya itu membuat bom dari mesium peluru yang dimasukkan ke cerutu milik si Sherlock. Kemudian bom yang tadi dibikin itu ditaruh di atas alat itu. Bom pun meledak dan membuat alat itu tidak berfungsi lagi. Mengingat tugasnya Irene untuk mengambil alat itu, Irene pun kabur sambil membawa salah satu komponen. Sherlock pun mengejarnya dan meninggalkan Watson yang sedang melawan si Drager. Di sisi lain, Blackwood yang tahu kalau alatnya tak bekerja kemudian kabur menuruni anak tangga, lalu ia pun melihat Sherlock yang berlari. Kemudian Sherlock pun mengejar Irene ke sebuah jembatan suspensi yang belum jadi. Tetapi mereka ternyata disusul oleh Blackwood dari belakang. Blackwood yang melihat Irene memegang salah satu komponen alatnya itu langsung merebutnya dan menjatuhkan Irene. Pertarungan Sherlock dan Blackwood pun tak terelakkan. Sherlock yang terpojok pun menjatuhkan besi yang tersambung tali supaya Blackwood terlilit tali dan hampir terjatuh. Baru deh di sini kita diperlihatkan bahwa tidak ada sihir. Sherlock yang membuktikan bahwa Sherlock ini membuka semua trik sulap yang dimainkan Blackwood. Mulai dari kasus yang membuat gaduh penjara dengan membayar polisi untuk berpura-pura terkena mantra dan kayak kebakar-kebakar gitulah pokoknya. Lalu cara ia menghilangkan nadinya dengan menggunakan racun dari bunga rhododendron. Kemudian cara Blackwood bisa keluar dari makam karena ia telah menghancurkan batu sebelum dimakamkan lalu ditempelkan dengan perekat adhesif. Lalu diperlihatkan juga cara Blackwood membunuh ayahnya sendiri dengan menggunakan Saints, yaitu dengan bubuk pelumpuh yang dibuat si Riordan tadi. Dan cara membunuh Standish yaitu dengan membuat cairan yang mudah terbakar hanya dengan terkena percikan api. Cairan ini tidak berbau dan berasa yang berhasil dibuat juga oleh si Riordan. Dan permainan terakhirnya yaitu senjata kimia yang berisikan sianida dari babi di tempat jagal. Kemudian angin pun terhembus kencang yang menyebabkan alat berat di jembatan itu pun jatuh dan membuat Blackwood juga ikut terjatuh dengan lehernya tergantung di rantai. Blackwood pun di sini resmi tewas. Dan akhirnya kasus ditutup setelah mengalahkan Blackwood. Sherlock kemudian mengecek kondisi Irene yang ternyata masih hidup. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Watson dan Mary sedang mempersiapkan untuk pindah. Mereka ini berniat ke dalam
untuk pamit kepada Sherlock. Saat masuk, mereka pun menemukan Sherlock yang sedang gantung diri yang berhasil mengungkapkan trik sulapnya si Blackwood yang digunakan Blackwood saat ia dihukum gantung diri kemarin waktu awal-awal film. Akhirnya Sherlock juga mengetahui kalau klien Irene itu bernama Profesor James Moriarty yang telah berhasil mencuri komponen alat itu yang berguna untuk mengendalikan dari jarak jauh. Kemudian Sherlock pun membuka kasus kembali. Setelah percakapan tersebut, Sherlock kemudian memakan odading mang oleh dan menjadi Iron Man. Oh, anjing, nyambung kemana wae. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Sebenarnya wajar sih kalau film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi dari IMDb dan Rotten Tomatoes. Dari mulai RDJ dan aktor lainnya yang berakting bener-bener sangat bagus dan alur ceritanya yang tidak membosankan yang memperlihatkan kalau tokoh Sherlock ini memang sangat pintar dan memberikan pelajaran pada kita bahwa kita tidak boleh melewatkan hal kecil sedikit pun. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya, aktifkan juga loncengnya, share juga biar ya orang banyak tahu sebagus apa sih film Sherlock Holmes versi RDJ. Yang mau request silahkan request di kolom komentar karena ini akhir bulan, jadi requestan kalian yang terpilih yang bakal gue jadiin bahan konten di bulan berikutnya. Oh ya, thank you juga yang gak nge-skip iklan karena sudah menyumbangkan gue uang untuk berlangganan VPN agar menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani seorang pria. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.